Ya, halo shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh mungkin ya. Yang saat ini sedang nonton di Facebooknya atau di Instagramnya. Halo, 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 apa kabar Anda semua saat ini ya? Senang sekali saat ini saya Johan Sugandi kembali menemani Anda lagi. Dan lama-lama teman-teman, saya bicara kira-kira hanya 10 menit aja, tonton sampai habis. Siapa tahu bisa memberkati Anda semua ya. Saya mau cerita apa hari ini, apa kabar dulu sebelumnya. Saya berdoa buat Anda kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan selalu senantiasa menyertai setiap kita. Amin ya. Nah, hari ini saya mau cerita apa? Hari ini saya mau cerita tentang papa saya gitu ya. Hari ini dia ulang tahun ya. Happy birthday to you ya. Hari dia ulang tahun teman-teman, tapi saat ini dia sudah tidak bersama dengan saya lagi. Kenapa? Karena dia sudah dipanggil Tuhan duluan ya. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga ya. Dia sudah tidak bersama dengan saya lagi. Tapi saya bersyukur segala sesuatu baik adanya Tuhan. Berapa waktu yang lalu nggak sengaja saya temukan sebuah video yang pernah saya upload cukup lama, kayaknya sebelum saya menikah gitu ya, sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Video itu tentang papa saya yang lagi potong kue ya, dia lagi ulang tahun, dia lagi tiup lilin gitu ya, happy birthday to you ya. Saya nggak sengaja temukan video itu, teman. Saya bilang, Tuhan terima kasih ya Tuhan, hari papa sudah nggak ada, tapi papa sudah bersama denganmu. Saya bersyukur Tuhan, papa sudah bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Mengucap syukur, saya bilang itu sama Tuhan. Teman-teman, saya mau cerita tentang hidup saya dengan papa saya di rumah gitu ya. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Mungkin saya tidak seberuntung Anda ya. Setiap kita punya cerita yang berbeda-beda gitu ya. Kita pengennya ideal ya. Kadang-kadang kita punya standar, harusnya begini dong, yang bagus kan begini. Itu idealisme kita, tapi kadang-kadang harapannya, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Kenyataan tidak demikian, realitanya tidak demikian. Begitupun dengan hidup saya teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, saya punya figur papa itu di rumah itu yang papa saya lihat sih ada di rumah gitu ya, ada setiap hari di rumah. Tapi saya tidak pernah merasakan kasih yang tulus dari hidupnya teman-teman ya. Saya tidak pernah merasakan kasih yang murni dari hidupnya, tapi saya melihat kasih yang egois gitu ya, kasih yang cuma mementingkan kepentingannya saja gitu ya. Saya melihat itu sejak saya dari kecil gitu ya. Dia orangnya mau menang sendiri gitu ya. Saya ingat kalau saya salah dulu masih kecil, saya suka dicitak gitu gitu ya. Teman-teman, waktu masih kecil ya, saya ingat banget dia kalau ngomong tuh suka nyakitin ya, nggak pernah mikirin perasaan orang lain, nggak pernah teman-teman. Dia begitu ya, sejak masih saya kecil saya lihat hidup papa saya begitu di rumah saya gitu ya. Dan saya ingat banget dia orangnya mau menang sendiri, nggak boleh disalahin. Suatu waktu dia pernah ngomong begini sama mama saya ingat banget, dan kebetulan lagi ada saya di situ. Nggak boleh ya ada yang bilang gue salah, kata itu. Nggak boleh gue disalahin gitu ya. Dia orang egois banget, maunya menang sendiri ya, nggak boleh disalahin, maunya bener aja menurut dia gitu ya. Dia orangnya begitu demikian. Dan teman-teman demikian ya dalam hidupnya sama keluarganya di rumah gitu ya. Dan saya lihat itu sejak saya dari kecil. Dan tanpa saya sadar, mungkin gak sengaja saya menyimpan hati yang marah gitu ya. Saya menyimpan hati yang kecewa, hati yang pahit gitu ya. Singkat cerita, saya mengenal Tuhan Yesus, hidup saya berubah gitu ya. Akhirnya saya bisa mengampuni papa saya ya. Saya akhirnya bisa belajar untuk mengasihi papa saya ya dalam hidup saya akhirnya teman-teman ya. Sewaktu-waktu teman-teman, Tuhan gerakan di hati saya, samperin papamu, datangin papamu duluan. Sebenarnya dalam pikiran saya, teman-teman, saya punya pikiran dan saya punya alasan, harusnya papa dong yang samperin saya duluan dong. Papa yang salah kok, papa yang berbuat salah sama anaknya, papa dong yang samperin saya duluan. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu yang harus samperin duluan. Kenapa? Karena papa saya saat itu belum kenal kebenaran, dia tidak tahu kebenaran, dia tidak tahu kasih Kristus, dia tidak pernah mengalami kasih Kristus dalam hidupnya teman-teman. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengasihi keluarganya sendiri teman-teman gitu ya. Singkat cerita teman-teman, kamu yang sudah mengalami kasih Kristus duluan, kamu yang sudah tahu kebenaran, Johan, kamu yang mesti samperin duluan. Akhirnya saya mesti belajar, oke Tuhan, saya belajar Tuhan merendahkan diri saya mau belajar mengasihimu Tuhan, untuk mengejar sebuah perdamaian agar hubungan saya sama papa saya pulih. Akhirnya saya belajar samperin papa saya, dan saya duluan samperin dia. Saya bilang, papa, Johan minta maaf ya sama papa. Mungkin Johan pernah buat salah sama papa, mungkin Johan gak respect sama papa, mungkin Johan sering gak dengerin papa gitu ya. Saya mau kasih tahu teman-teman, sekalipun orang tuamu salah, sesuai firman Tuhan, kau harus tetap mengasihi mereka, kau harus tetap menghormati mereka sebagai anak gitu ya. Tidak ada istilahnya mantan ayah, mantan ibu, nggak ada teman-teman gitu ya. Saya mau bilang, Anda harus tetap mengasihi mereka, Anda harus tetap menghormati mereka. Saya samperin papa saya bilang, Johan minta maaf ya sama papa ya, atas semua kesalahan Johan. Kalau mungkin Johan buat salah sama papa, dan Johan juga sudah maafin papa. Kalau papa juga buat salah sama Johan, Johan juga sudah maafin papa. Singkat cerita teman-teman, hubungan saya sama papa saya mulai pulih saat itu, mulai beres. Yang awalnya dingin tapi sudah mulai hangat lagi gitu ya. Saya ingat banget suatu waktu saya pengen atur waktu, gue pengen berdoa
berduaan doang sama papa gue pengen makan berdua. Saya atur waktu teman-teman sama papa saya berdua. Saya pengen makan berduaan sama papa saya gitu ya. Saya pengen hubungan yang baik sama papa saya. Saya atur waktu demikian sama papa saya teman. Singkat cerita teman-teman, saya bersyukur sekali bahkan di ujung akhir hidupnya saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk melayani papa saya sendiri, untuk mengenalkan Yesus dalam hidupnya. Di ujung akhir hidupnya, saya sempat cerita di video-video saya sebelumnya ya, akhirnya papa saya kenal Tuhan di 2 jam sebelum dia meninggal gitu ya. Dia buka hatinya untuk Tuhan Yesus untuk pertama kalinya di 2 jam sebelum dia meninggal gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan, hari ini papa sudah bersama denganmu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, papa sudah ada dengan kau. Saya bilang thank you ya Tuhan, terima kasih ya papa. Teman-teman, saya mau bilang jangan pernah simpan sakit hati sama orang lain gitu ya. Kenapa teman-teman? Saya mau bilang sakit hati itu tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik buat hidup kita. Kita akan membawa sebuah beban, kita akan membawa sebuah kuk dalam hidup kita yang membebani hidup kita sendiri teman-teman. Anda mau bergerak juga susah, mau maju juga susah, Tuhan mau angkat Anda juga susah, karena ada beban dalam hidupmu yang kau tidak pernah mau lepaskan. Saya mau katakan teman-teman, jangan pernah simpan sakit hati. Sakit hati sebenarnya wajar gak sih teman-teman? Saya mau tanya buat Anda, wajar gak sih sebenarnya? Wajar loh sebenarnya kalau kita pikir. Kenapa? Saya ambil contoh gini, Anda kepotong pisau, lagi potong sayur, potong daging, terus tangan Anda kepotong, sakit ya tangan Anda? Sakit ya. Anda jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, sakit nggak? Sakit. Saya digituin sama papa saya, melihat papa saya orangnya egois, mau menang sendiri, kasar ngomongnya gitu ya. Sakit hati gak saya gituin? Sakit sebenarnya. Tapi saya mesti belajar, Tuhan, karena Engkau sudah mengubahkan hidupku, saya sudah mengenal kasih-Mu, saya mau mengampuni papa saya. Dengan kasih-Mu Tuhan, itu yang memampukan saya untuk bisa mengampuni orang lain. Saya belajar mengampuni papa saya. Saya mesti mengejar sebuah perdamaian sama papa saya agar hubungan saya pulih sama papa saya. Saya bilang itu sama Tuhan, Tuhan, oke Tuhan. Akhirnya sejak itu buat saya beres teman-teman. Jangan pernah simpan sakit hati di hadapan orang lain teman-teman. Jangan pernah simpan itu teman-teman, karena sakit hati tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik. Yesus cukup jelas sekali, cukup keras bahkan saya bilang, saya bacakan di Markus 11 ayat 26 bilang begini, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya mau bilang teman-teman, Yesus cukup keras sekali bicara tentang soal mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni hidupmu. Yesus cukup keras. Jangan sampai teman-teman, saya mau kasih tahu, lebih baik Anda tahu kebenaran ini daripada tidak. Ya, jangan sampai pengenalanmu sama Tuhan menjadi sia-sia. Jangan sampai teman-teman kau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupmu gara-gara engkau menyimpan amarah, gara-gara engkau menyimpan rasa sakit hatimu. Saya mau bilang, sakit hati itu wajar, tapi yang tidak boleh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika engkau sakit hati, engkau menyimpan itu dan engkau tidak membereskan. Kau simpan dan engkau hidup dalam kepahitan, dalam sakit hatimu terhadap seseorang. Saya mau bilang, ketika engkau sakit hati, Tuhan, aku mau belajar mengampuni orang ini. Tuhan, aku mau belajar Tuhan mengasihi orang ini. Apa tandanya teman-teman kalau Anda sudah bilang, Kak, aku udah ampuni dia? Bener, Anda sudah ampuni. Saya mau bilang teman-teman, mengampuni bukan bicara soal di mulut doang, tapi harus dengan segenap hati. Anda baca firman Tuhan, harus segenap hati teman-teman, kata firman Tuhan. Apa tandanya? Hal yang paling sederhana, yang paling simpel yang saya pelajari teman-teman, ya, Anda mengampuni orang lain, Anda bisa berdoa di hadapan Tuhan, ya, buat orang itu. Anda bisa memberkati di hadapan Tuhan, buat orang yang menyakiti hidupmu. Kenapa? Ketika Anda datang sama Tuhan, kau berdoa sama Tuhan, kau tidak bisa bohongi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berkati orang itu, aku mengampuni orang itu, aku mengasihi orang itu, aku berkati kesehatannya, aku berkati pekerjaannya, aku berkati keluarganya, aku berkati hidupnya Tuhan. Anda sudah bisa lepaskan berkat buat dia. Anda bisa berdoa di hadapan Tuhan buat dia teman. Anda sudah bisa mengampuni orang itu. Kalau Anda belum itu, Anda bilang, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Itu yang saya pelajari, dan hal yang paling sederhana, yang paling simpel, Anda bisa berdoa dan bisa berkati orang itu di hadapan Tuhan. Waktu Anda berdoa, Anda tidak bisa bohongi hatimu di hadapan Tuhan. Jangan pernah simpan sakit hatimu. Saya mau bilang teman-teman, mungkin ya, saya mau bilang, pengampunan mungkin tidak merubah orang itu, tapi itu merubah hidupmu, hatimu di hadapan Tuhan. Saya bilang, Kak, saya rasanya susah mengampuni orang lain. Saya mau bilang juga teman-teman, mengampuni bukan soal perasaanmu. Rasanya nggak bisa. Anda kalau ikutin perasaan nggak akan pernah bisa. Tapi Tuhan mampukan saya. Saya mau soal keputusan. Mengampuni bukan perasaan, tapi keputusanmu, mau atau tidak. Tuhan tolong saya mau mengampuni orang itu. Anda bisa Tuhan. Anda bisa teman-teman, gitu ya. Saya mau bilang, bahkan orang yang udah kelihatan baik gitu ya, haleluya, kelihatannya pakai kalung salib. Bisa nggak saya tanya buat Anda? Saya tanya sama Anda, bisa nggak dia buat jahat sama Anda? Bisa ya teman-teman? Bisa nggak? Bisa. Mungkin karena dia gambar dirinya belum beres di rumah. Mungkin pengalaman dia buruk juga di rumah. Mungkin dia belum dewasa secara rohani. Akhirnya dia tidak bisa berbuat baik sama Anda. Bahkan dia bisa berbuat jahat sama Anda. Bisa nggak? Bisa.
Jangan pernah simpan sakit hatimu sama orang lain. Kita nggak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini teman-teman, kalau Roh Kudus ingetin sesuatu, lepaskan pengampunan buat orang lain. Ya, pengampunan teman-teman harus lahir di hatimu. Tuhan Yesus berkati.